Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Irwanda, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMKN 1 Pakis Jaya, Kabupaten Karawang. Pada video kali ini kita akan membahas koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Lalu, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas agar dapat memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk mendukung semua murid di kelas kita. Mengapa hal ini penting? Setiap anak itu unik. Mereka memiliki kelebihan, kekurangan, minat gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, dan kemampuan literasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan usaha dari guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang bervariasi agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Pertama-tama, guru harus memahami tujuan pembelajaran dengan jelas. Selanjutnya, guru perlu mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk aktif belajar, serta melakukan manajemen kelas yang efektif juga sangat penting. Selain itu, penilaian berkelanjutan merupakan bagian dari proses ini. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam memahami kebutuhan belajar murid. 1. Kesiapan belajar murid. Ini mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan hafal murid dan mengetahui apa yang sudah mereka ketahui serta posisi mereka saat ini. 2. Minat murid. Setiap anak memiliki minat yang berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting yang mendorong murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Ketiga, profil belajar murid. Profil ini berkaitan dengan lingkungan budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda antar murid. Profil belajar murid dapat diidentifikasi melalui berbagai cara seperti mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, meninjau praktik pengajaran sebelumnya, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca raport, atau menggunakan nilai formatif dan diagnostik. Untuk mendiferensiasi pembelajaran, guru bisa menggunakan 3 strategi utama: diferensiasi konten, proses, dan juga produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari. Ini bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian materi tanpa mengubah standar kurikulum. Diferensiasi proses melibatkan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih, memahami, atau memaknai konten dengan cara yang berbeda. Diferensiasi produk menunjukkan bukti pemahaman murid melalui produk yang berbeda sebagai hasil belajar. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lainnya? Tentu saja ada. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, bersifat reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ini akan membantu mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid, dan dalam pelaksanaannya harus ada kesepakatan kelas antara guru dan murid agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan mengenai koneksi antar materi modul 2.1. Semoga informasi ini menginspirasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.